Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat karena Allah. Hari ini kita akan belajar materi tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, embalase, buklet, kerjasama kewirausahaan, dan formulir. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya pasar global dunia mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Antara lain adalah dengan mendirikannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut juga dengan AEC, ASEAN Economic Community. Pembukaan MEA dilakukan pada 31 Desember 2015 seperti kesepakatan pertemuan KTT 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut melahirkan suatu konsensus yang disebut dengan Deklarasi Cepu. MEA merupakan sistem menuju kesepakatan mengintegrasikan ekonomi antar negara ASEAN agar bisa bersaing di negara di luar ASEAN seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Tiongkok. Tujuan didirikan MEA antara lain 1. Memperkuat hubungan antar negara anggota ASEAN, 2. Mewujudkan sistem perbankan terpadu, 3. Merencanakan sistem keuangan terpadu, 4. Membentuk ketahanan pangan, 5. Mempertahankan keamanan politik negara-negara anggota ASEAN, 6. Membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya. Adapun pembentukan MEA didasarkan pada 4 pilar, yaitu 1. Menjadi kawasan ekonomi yang mampu bersaing, 2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, 3. Menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi, 4. Penyatuan ke arah perekonomian global. Dengan pemberlakuan MEA di negara ASEAN jelas berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Indonesia memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerjanya, karena Indonesia adalah salah satu negara terbanyak penduduknya di ASEAN. Akan tetapi, pengaruhnya bisa menjadi pengaruh negatif jika Indonesia tidak mampu memanfaatkan momen tersebut. Pengaruh yang kedua yaitu karena menuju ke persaingan pasar global, maka para wirausahawan Indonesia harus memiliki kreativitas baik dalam hal aneka produk maupun kemasan yang menarik, serta ketekunan dari para wirausahawannya agar tetap bertahan di pasar global. Kreativitas dalam kemasan produk sangat menentukan dalam persaingan global. Karena selain sebagai pelindung produk, yaitu membungkus dan melindungi produk agar tidak mudah rusak, kemasan produk juga berfungsi sebagai reklame, yaitu dengan menampilkan gambar dan informasi singkat mengenai produk tersebut hingga menimbulkan daya tarik bagi konsumen. Reklame visual inilah yang disebut dengan embalase. Jadi, embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Coba kalian perhatikan contoh-contoh embalase berikut ini. Menurut kalian, apakah produk-produk ini menjadi menarik dan apakah membuat kalian ingin membelinya? Embalase bisa menjadi media untuk reklame. Begitu juga dengan buklet. Buklet yaitu buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Jadi buklet bisa dijadikan sebagai media reklame atau promosi barang-barang atau jasa yang kita perdagangkan di pasar global. Coba kalian perhatikan contoh buklet berikut ini. Ciri-ciri buklet yaitu berbentuk buku, memuat kata-kata dan gambar yang menarik, isinya berupa promosi. Buklet dilengkapi dengan keterangan produk, gambar atau foto produk, dan kadangkala harga produk tersebut. Buklet biasanya terdiri dari sampul, daftar isi, dan isi. Selain menggencarkan promosi agar bisa bertahan dalam persaingan global, maka diperlukan kerjasama kewirausahaan. Kerjasama kewirausahaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama.
Adapun tujuan kerjasama kewirausahaan adalah 1. Memperingan pekerjaan, 2. Mempererat tali persaudaraan, 3. Memperbesar modal, 4. Memperbesar peluang keberhasilan. Agar kerjasama kewirausahaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tujuan umumnya harus sama. 2. Harus saling menghargai. 3. Saling memberi manfaat. 4. Saling menguntungkan. Jika kerjasama kewirausahaan kita berhasil, usaha kita berkembang pesat, maka bisa jadi kita mengirimkan barang atau jasa yang kita perdagangkan sampai keluar wilayah, bahkan sampai ke luar negeri. Untuk itu kita harus mampu mengisi formulir pengiriman barang atau jasa yang akan kita perdagangkan. Masih ingatkah kalian apa itu formulir? Ya, formulir adalah daftar isian yang harus diisi dengan data yang sebenar-benarnya. Waktu itu kalian sudah pernah mengisi daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ya, salah satu jenis formulir. Hari ini kita akan belajar mengisi formulir pengiriman barang. Apa saja yang harus diisi? 1. Data penerima, meliputi nama lengkap dan alamat lengkap. Kenapa harus lengkap? Supaya barang atau jasa yang akan kita kirimkan sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan selamat. Yang kedua, data pengirim, meliputi nama lengkap dan alamat lengkap si pengirim. Mengapa harus mencantumkan data pengirim? Supaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pengirim bisa segera dihubungi. Yang ketiga adalah tempat tanggal pengiriman, yang dilengkapi dengan tanda tangan pengirim dan nama lengkapnya serta tanda tangan petugasnya. Selain formulir pengiriman barang, ada berbagai jenis formulir yang lain, misalnya formulir ujian atau lembar jawaban komputer atau LJK, dan formulir pendaftaran sekolah. Kedua formulir ini kemungkinan akan segera kalian isi karena kalian sudah berada di kelas 6. Untuk mengasah kemampuan kalian mengisi formulir tersebut, cobalah buka kembali buku tematik tema 5, subtema 3, halaman 91. Mari kita berlatih. Semangat! Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan membawa kemanfaatan dunia akhirat bagi kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran daring hari ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.